Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratika Dwi Anggraini dari kelas TK 4406 dengan NIM 11032012500 dari program studi S1 Teknik Komputer Universitas Telkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data secara classification dengan model XGBoost pada Titanic Dataset. Pada penjelasan ini saya menggunakan tools ChatGPT, Google Colab, dan Google Drive. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengupload Titanic Dataset ke Google Drive. Jadi nantinya kita akan menyambungkan Google Colab dengan Drive, sehingga kita bisa akses dataset melalui Drive tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mencari library apa saja yang dibutuhkan menggunakan ChatGPT dengan prompt beri kode untuk mengimport library Pandas, NumPy, Matplotlib.pyplot, Seaborn, Sklearn, dan XGBoost untuk mengklasifikasikan dataset dan memvisualisasikan data serta IDE. Kemudian kita copy paste dan jalankan kode tersebut. Nah, di sini ada Pandas diimpor sebagai PD, digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian ada NumPy diimpor sebagai NP, yaitu operasi dasar aritmatika Python yang dapat digunakan untuk bekerja dengan data numerik yang besar. Kemudian ada Matplotlib.plt atau diimpor sebagai PLT, digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Kemudian ada Seaborn diimpor sebagai SNS, yaitu memanfaatkan Matplotlib untuk membuat grafik statistik yang menarik dan informatif. Kemudian ada Scikit-learn diimpor sebagai Sklearn, yaitu digunakan untuk analisis data dan evaluasi model. Kemudian ada XGBoost diimpor sebagai XGB, yaitu metode ensemble learning yang membangun serangkaian model lemah dan menggabungkan hasil prediksi mereka untuk menciptakan model yang lebih kuat secara keseluruhan. Kemudian kita menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Kita cari menggunakan prompt ChatGPT, yaitu beri kode untuk mengimport dataset menggunakan Google Colab dari Drive. Oke, kemudian kita copy paste dan jalankan kode tersebut. Oke, sebelumnya mohon Google Drive yaitu mengimpor modul Drive dari library Google Colab. Kemudian menggunakan fungsi mount untuk mengaitkan Google Drive dengan sesi Colab. Nah, di sini pd.read_csv digunakan untuk membaca data dari file CSV. Nah, path file CSV yang digunakan berada di direktori Google Drive, /content/drive/my drive/colab-notebooks /titanic_dataset.csv. Nah, hasil running menunjukkan mounted at /content/drive, yang berarti proses mounting atau mengaitkan Google Drive dengan Google Colab telah berhasil dilakukan atau Google Colab sekarang memiliki akses ke file dan direktori yang ada di Google Drive. Selanjutnya, lakukan IDE. IDE atau Exploratory Data Analysis adalah suatu pendekatan dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan struktur data secara visual dan statistik. Nah, kita cari menggunakan ChatGPT prompt, yaitu beri kode untuk menampilkan seluruh baris pertama pada dataset. Nah, kemudian bisa dilihat di sini terdapat kode print_data.head yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset, yaitu memberikan gambaran awal tentang struktur data, jenis variabel, dan nilai-nilai dalam dataset tersebut. Di sini hasil running menampilkan informasi dataset, yaitu terdapat kolom passenger ID, kemudian survivor, p-class, name, sex, age, ship SP, part, tiket, fare, cabin, dan embark. Nah, di sini kita mencoba memprediksi apakah penumpang selamat atau tidak berdasarkan kolom survive. Setelah melihat seluruh baris pertama dataset, kita lanjut menampilkan informasi dataset dengan prompt berikut, yaitu beri kode untuk menampilkan info dataset. Lalu copy paste dan jalankan kode tersebut. Nah, di sini tertulis print_data.info yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai dataset yang menghasilkan output seperti berikut.
Terdapat beberapa informasi yang dapat kita ambil, yaitu ternyata dataset ini memiliki 480 baris data dan 12 kolom yang tidak memiliki nilai nol. Untuk tipe data yang terdapat pada dataset ini yaitu integer, float, dan object. Tahap selanjutnya yaitu melakukan data visualization. Data visualization sendiri merupakan penggunaan grafik dan visualisasi untuk memahami dan menganalisis data. Tujuannya yaitu mengidentifikasi data yang tidak biasa atau outlier, mengeksplorasi fitur, evaluasi model, dan komunikasi hasil dengan lebih efektif. Nah, beberapa contoh visualisasi data yaitu scatter plot, heat maps, dan bar chart. Sekarang kita cari menggunakan ChatGPT Prompt, yaitu beri kode untuk visualisasi IDE untuk mengetahui distribusi selamat dan tidak selamat berdasarkan survei yang terdapat pada dataset. Kemudian copy paste dan jalankan kode. Kode tersebut menghasilkan plot count yang menunjukkan distribusi antara penumpang yang selamat atau survive sama dengan 1 dan tidak selamat atau survive sama dengan 0 dalam dataset. Nah, plot ini memberikan gambaran visual tentang seberapa seimbang atau tidak seimbangnya jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat. Nah, kemudian dari hasil running terlihat grafik batang dengan jumlah penumpang yang selamat direpresentasikan oleh nilai X sama dengan 1, sedangkan yang tidak selamat direpresentasikan oleh nilai X sama dengan 0. Setelah melihat grafik distribusi selamat dan tidak selamat, kita lanjut untuk memulai persiapan training data. Nah, pertama-tama kita atur nilai yang hilang dengan mengisi menggunakan metode forward fill. Nah, promptnya yaitu beri kode untuk mengisi nilai yang hilang pada dataset menggunakan metode forward fill. Lalu copy paste dan jalankan kodenya. Nah, dapat dilihat bahwa kode tersebut menggunakan metode fillna pada objek data frame data untuk mengisi nilai-nilai yang hilang atau missing values dalam dataset. Nah, hal ini dapat membantu mengatasi masalah nilai yang hilang dalam analisis data, terutama jika nilai yang hilang dapat diestimasi atau diasumsikan dari nilai sebelumnya dalam dataset. Selanjutnya kita cari menggunakan ChatGPT Prompt, beri kode untuk menerapkan one-hot encoding pada variabel kategorikal dalam dataset yang menghasilkan kategori yang lebih rendah dari setiap variabel kategorikal dihapus. Kemudian seperti sebelumnya kita copy paste. Nah, dari kode ini menghasilkan dataset baru yang telah diubah dengan one-hot encoding untuk kolom-kolom tertentu. Setiap kategori dalam kolom-kolom tersebut akan menjadi kolom baru dengan nilai binar 0 atau 1 yang menunjukkan keberadaan atau ketiadaan kategori tersebut. Nah, sekarang kita jalankan kode tersebut. Bisa kita lihat bahwa kolom tersebut diubah menjadi bentuk baru dengan nilai binar 0 atau 1. Sebagai contoh, sex diganti dengan dua kolom sex_male untuk menunjukkan apakah penumpang adalah pria atau bukan. Serta sex_female menunjukkan apakah penumpang adalah wanita atau bukan. Kemudian, setelah one-hot encoding ini, dataset jadi memiliki total 864 kolom yang melibatkan pembuatan banyak kolom baru yang masing-masing merepresentasikan keberadaan atau ketiadaan kategori tertentu dalam kolom asli. Sebelum masuk ke training data, kita pisahkan terlebih dahulu fitur dan label dari variabel survive dengan prompt beri kode untuk memisahkan fitur dan label dari variabel survive pada dataset, kemudian membagi dataset menjadi data train dan data test. Lalu kita copy paste dan jalankan kode tersebut ke sini. Nah, kode tersebut menjelaskan bahwa X berisi semua kolom dari dataset data kecuali survive karena menggunakan metode drop untuk menghapus kolom survive. Lalu Y menjadi variabel target yang berisi kolom survive dari dataset data. Terakhir yaitu membagi data latih dan data uji menggunakan train_test_speed dari scikit-learn. Selanjutnya kita training data. Training data memberikan informasi yang diperlukan agar model dapat belajar dan disesuaikan untuk memahami karakteristik umum dari data. Training data juga membantu model untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat diterapkan pada situasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kita cari menggunakan ChatGPT Prompt, beri kode untuk menginisialisasikan dan melatih model menggunakan XGBoost. Kemudian copy paste.
Kode tersebut digunakan untuk membuat, melatih, dan menguji model machine learning menggunakan algoritma XGBoost. Selanjutnya, kita jalankan dan dapat kita lihat bahwa pada hasil running terdapat model yang telah dilatih dan prediksi yang dihasilkan oleh model pada data uji. Selanjutnya, kita evaluasi data menggunakan ChatGPT prompt sebelumnya, yaitu beri kode untuk menginisialisasikan dan melatih model menggunakan XGBoost. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi hasil yang benar pada data baru. Nah, hasil evaluasi membantu memilih model terbaik, mengoptimalkan parameter, dan membuat keputusan berbasis data untuk tujuan tertentu. Nah, kode dari ChatGPT tersebut digunakan untuk menghitung dan mencetak akurasi dari model klasifikasi berdasarkan prediksi yang telah dilakukan terhadap data uji. Kemudian kita jalankan kode tersebut. Nah, mendapatkan akurasi 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model klasifikasi yang telah dilatih memiliki akurasi 100% pada data uji. Akurasi sebesar 100% berarti bahwa model berhasil memprediksi dengan benar semua label kelas pada data uji. Namun, perlu dicatat bahwa akurasi 100% bisa menjadi indikator ada sesuatu yang tidak beres. Nah, beberapa poin untuk dipertimbangkan seperti overfitting dan ukuran dataset. Setelah kita melatih model menggunakan XGBoost, kita lanjutkan untuk melatih menggunakan confusion matrix pada dataset dengan prompt beri kode untuk melatih menggunakan confusion matrix pada dataset. Nah, lalu kita copy paste dan jalankan kodenya. Nah, dapat dilihat pada kode berikut bahwa CM berisikan fungsi confusion underscore matrix untuk menghasilkan confusion matrix. Lalu terdapat label sebenarnya yaitu Y underscore test dan label prediksi yaitu Y underscore pred. Kita buat gambar berukuran 8x6 inci menggunakan plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 8,6 dan kita definisikan headmap. Terakhir, kita tampilkan plot headmap menggunakan plt_show dan terdapat hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah mengetahui grafiknya, kita buat laporan klasifikasi yang telah kita lakukan. Setelah melakukan klasifikasi, maka kita melaporkan hasil klasifikasi tersebut dengan cara mencari ChatGPT prompt, beri kode untuk report klasifikasi yang telah dilakukan. Kemudian kita copy paste dan jalankan kodenya. Nah, hasil running yang diperoleh menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada data uji dengan akurasi 100%. Semua metrik evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score memiliki nilai maksimum 1 untuk setiap kelas. Meskipun hasil ini terlihat sangat baik, perlu diingat bahwa kesimpulan ini dapat mencerminkan overfitting jika model terlalu memori data latih dan tidak dapat mengeneralisasi dengan baik pada data baru. Evaluasi lebih lanjut dan validasi menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentunya. Langkah terakhir yaitu mengevaluasi menggunakan data dummy untuk menguji data yang baru. Pertama, kita persiapkan data dummy lalu masukkan prompt buatlah kode untuk new data input dengan input .2 data dummy ke dalam ChatGPT lalu copy paste dan jalankan kode tersebut. Nah, setelah itu pastikan kolom-kolomnya sesuai dengan X. Menggunakan prompt, pastikan kolom-kolomnya sesuai dengan x_train.columns. Lalu copy paste dan jalankan kodenya. Pada kode tersebut, kita sesuaikan kolom data input baru, new_data dengan x_train.columns, lalu simpan hasil prediksi dalam variabel prediction dan tampilkan hasil prediksinya. Ternyata outputnya menunjukkan bahwa dengan data input baru, modelnya memprediksi bahwa penumpang tersebut tidak selamat, yang ditujukan oleh angka 0, yaitu mendefinisikan not survive. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.